Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurul Ihsan, pada mata kuliah Aplikasi Komputer Akuntansi 1 di pertemuan yang kelima. Oke, di sini pada pertemuan kelima kita akan membahas mengenai modul penjualan, modul buku besar dan analisa laporan keuangan. Dan nantinya saya akan bagi ke dalam dua part video. Video yang pertama, kita akan membahas mengenai transaksi, order penjualan, pengiriman barang atas transaksi, retur penjualan, penjualan kredit, pelunasan piutang, penjualan tunai dengan diskon, transaksi pembayaran piutang usaha, dan pemakaian barang. Oke, untuk itu kita langsung lihat dari modul aplikasi komputer akuntansi satunya untuk materi pertemuan yang kelima. Nah, di sini sudah kita dapatkan materi pertemuan kelima, transaksi yang pertama yaitu dokumen 1 order penjualan. Jadi ini masih order ya, belum masuk ke invoice penjualan. Di sini untuk order penjualannya, ini dijual kepada si Pelita, kemudian detail transaksi yaitu ada 4 barang yang dijual, kemudian dikirim untuk transaksinya tanggal 14 dan dikirim tanggal 15, berarti 1 hari setelah transaksi. Untuk itu kita akan langsung mengimplementasikan ke Jahir Accounting 6-nya. Langkahnya, di sini kita buka dulu nih Jahirnya. Nah, untuk penjualan berarti kita masuk di modul penjualan. Kemudian karena itu masih order, berarti kita pilih order penjualan. Nah, pada bagian ini nantinya kita pilih baru, selanjutnya kita isikan data dari order penjualan. Nah, di sini nama pelanggannya adalah Siti Pelita. Oke, Siti Pelita ya. Untuk selanjutnya, untuk nomornya yaitu PJ001. Nah, tanggal transaksinya itu 14.01.2019. Keterangannya di sini tidak ada, berarti tidak usah kita isi kalau keterangannya tidak ada. Untuk terminnya yaitu COD. Nah, di sini jika termin yang digunakan adalah COD, maka pada bagian termin ini tidak usah kita isi, artinya kosongkan saja. Oke, selanjutnya di sini untuk barang yang dijualnya adalah BA001, 3, 5, dan 6. Kita tambahkan satu persatu. BA001, kemudian kita oke. Selanjutnya di ordernya berapa? Di ordernya adalah 4 unit. Oke, selanjutnya ini kena pajak ya. Berarti untuk pajak kita isi pajak pertambahan nilai. Oke, selanjutnya barang yang kedua yaitu BA003 atau water dispenser. Nah, di sini untuk yang di ordernya ada 6 unit. Selanjutnya ini juga sama kena pajak. Oke, selanjutnya barang yang ketiga yaitu BA005 untuk jumlahnya adalah 3. Oke, BA005 yaitu LED TV, kemudian kita isi ininya yang di ordernya ada 3, kemudian ini kena pajak, pajaknya PPN. Selanjutnya barang yang terakhir adalah BA006 washing machine untuk jumlah barangnya 3 yang di order. Oke, kita pilih BA006. Selanjutnya kita isi di sini ordernya 3. Kemudian selanjutnya kita isi pajaknya dengan PPN. Oke, nah di sini jika sudah selesai, selanjutnya kita akan isi di sini tanggal pengantarannya tanggal berapa? Di sini keterangannya 15 Januari 2019. Jadi 1 hari setelah transaksi. Kemudian selanjutnya salesman-nya siapa nih? Salesman-nya adalah Muhammad Ilham. Oke, kita pilih Muhammad Ilham. Oke, di sini kita samakan. Nah, pada bagian ini kita samakan untuk total pajaknya 980, kemudian total setelah pajaknya 10.780.000. Berarti sudah sesuai ya. Nah, di sini kemudian tinggal kita rekam jika sudah sesuai. Oke, selanjutnya masuk di
transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua itu bisa kita lihat pada halaman 129. Di sini pengiriman barang atas transaksi tanggal 14 Januari 2019. Jadi setelah diorder, langsung dikirim barangnya tanggal 15 Januari 2019. Oke, langkahnya berarti kita sama nih masuk di modul penjualan, kemudian pilih pengiriman barang. Kita langsung saja pilih icon plusnya untuk menambah data baru. Nah, di sini nama pelanggannya kita isi CP Pelita ya. Tadi CP Pelita. Selanjutnya nomor DO-nya ini adalah PJ002. Kemudian selanjutnya nomor SO-nya, ini kita ambil, dari kan transaksinya tanggal, di sini kita ngambil pengiriman barang yang diorder pada tanggal 14 Januari. Maka kita pilih nih untuk PJ001, sesuai yang dipesan tadi. Nah, maka otomatis datanya akan muncul sesuai dengan data yang kita inputkan tadi pada saat order. Selanjutnya tanggal. Nah, tanggal di sini tanggal 15 Januari 2019. Selanjutnya keterangan tidak ada, berarti tidak usah kita isi. Dan di sini nanti untuk termin pembayaran ini tidak usah kita isi. Selanjutnya di sini jika sudah kita samakan datanya, apakah sudah sama terkait dengan transaksi yang kita inputkan. Oke, kita lihat pada bagian ini. Untuk total pajaknya 980.000 dan total pajaknya 10.780.000. Kemudian kita lihat ada perintah untuk mengganti PIK utang dagang menjadi Bank Mandiri karena transaksi ini untuk terminnya kan COD, berarti dilakukan secara tunai. Untuk itu kita harus pilih nih, ganti. Kita menggantinya gimana? Pada bagian saldo terhutang, ini tanda panahnya di sini kita cek, kita klik. Kemudian yang tadinya piutang dagang, ini kita ganti menjadi Bank Mandiri. Karena di sini keterangannya bisa kita lihat. Nah, klik panah untuk mengganti akun piutang dagang menjadi akun bank karena penjualan dilakukan secara tunai. Untuk itu kita pilih ya, lanjutkan. Oke, kita pilih kembali di sini Bank Mandiri. Oke. Oke, lanjutkan. Kita cek kembali nih, takutnya belum berubah. Nah, ini sudah sesuai ya. Berarti untuk akun kasnya yang digunakan adalah Bank Mandiri. Kita lanjutkan. Setelah itu jika sudah selesai, maka kita langsung lakukan rekam. Oke, selanjutnya kita sudah lakukan rekam. Berarti sudah terinput data transaksinya. Selanjutnya kita masuk ke dokumen yang ketiga. Dokumen yang ketiga itu bisa kita lihat pada halaman 132. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Dokumen ketiga itu studi kasusnya adalah retur penjualan atas pengiriman barang tanggal 15 Januari. Ternyata setelah dicek oleh CP Pelita ada barang yang rusak. Nah, ada dua barang nih, yaitu water dispenser dan washing machine. Untuk itu kita langsung implementasikan pada jahirnya. Langkahnya masih dimasuk di menu penjualan, kemudian pilih retur penjualan. Nah, ini untuk retur penjualan kita pilih icon plus saja. Langsung untuk menambahkan data baru. Selanjutnya, nah di sini kita isi nomornya adalah pelanggannya CP Pelita ya. Oke. Kemudian nomor fakturnya di sini adalah PJ003. Nah, di sini untuk nomor SO-nya kita lihat tadi kan PJ001. Karena di sini tidak ada, berarti tidak usah kita pilih. Isi aja untuk PJ untuk nomor fakturnya yaitu PJ003. Kita lihat selanjutnya tanggalnya itu adalah 18 Januari 2019. Nah, selanjutnya di sini kita lihat pengirimannya 18 Januari juga. Oke, kita biar lebih cepat ya, kita pilih aja di sini 18/01/2019. Karena tadi transaksinya dilakukan secara tunai, maka retur penjualannya pun dilakukan secara tunai juga. Nah, untuk itu di sini kita pilih tunai. Nah, selanjutnya di sini kita lihat nih. Nah, pada bagian yang ini ya, lebih detailnya. Oke,
Selanjutnya kita isi di sini data yang akan diretur itu apa saja nih? Data yang akan diretur sesuai dengan data yang ada pada modul adalah kita lihat nih. Datanya yaitu BA003 dan BA006. Nah, kita pilih BA003 water dispenser. Kemudian di retur. Nah, returnya yaitu 1. Selanjutnya di sini kena pajak juga. Oke, selanjutnya kita isi barang yang kedua yaitu BA006. Oke, kita tunggu BA006 washing machine di returnya sama. Ini hanya 1, kemudian pajaknya pun kita isi dengan PPN. Pajak pertambahan nilai. Oke, kita tunggu sampai muncul. Oke, sudah kita pilih pajaknya PPN. Selanjutnya di sini sudah sesuai tanggal pengiriman 18 Januari 2019. Salesman-nya jangan lupa di sini adalah Muhammad Ilham. Oke, Muhammad Ilham. Oke, selanjutnya kita sesuaikan 675.000 dan total setelah pajaknya itu 742.500. Kita lihat di sini pada bagian modul apakah ada perubahan terkait akun kas yang digunakan ketika retur penjualan. Oke, kita lihat di sini. Nah, akun kas menjadi Bank Mandiri. Oke, berarti pembayarannya di sini menggunakan Bank Mandiri. Untuk itu kita harus rubah nih. Total yang diretur itu kan 742.500. Tadi kita membayar pakai Bank Mandiri. Nah, kemudian di sini kita pilih. Nah, ganti yang tadinya kas, kita pilih menjadi Bank Mandiri. Oke, kita lanjutkan. Kita cek kembali, takutnya belum berubah. Nah, ini masih kas ya. Kita pilih kembali. Di sini untuk akunnya adalah Bank Mandiri. Oke, lanjutkan. Kita cek sekali lagi. Takutnya masih kas. Nah, berarti benar ya, masih kas. Berarti kita harus lakukan berkali-kali untuk mengganti kas menjadi Bank Mandiri. Jadi teman-teman semua pun ketika mengerjakan harus betul-betul teliti. Nah, kita lihat sekarang percobaan yang keempat. Kita pilih lagi Bank Mandiri. Masih belum mau ya. Oke, kita... Oh, masih belum mau juga. Oke, kita... Oke. Atau kita harus update mungkin ya. Di sini pada bagian ini kita update menjadi Bank Mandiri. Kemudian kita pilih lanjutkan. Oke, kita lihat kembali. Belum juga berubah atau kita rubah dulu ke kas kecil. Kemudian kita coba apakah bisa ke Bank Mandiri. Oke, jika memang tidak bisa, maka tidak apa-apa, kita pakai saja yang kas berarti ya. Karena di keterangan pun kan tidak ada keterangan yang mewajibkan bahwa transaksi di atas 1 juta harus menggunakan Bank Mandiri dan transaksi di bawah 1 juta harus menggunakan kas. Tidak ada keterangan seperti itu di KTNJ Elektronik. Berarti sebetulnya tidak masalah ketika kita memang tidak mengganti, ininya tetap kas untuk akun yang dipilihnya. Oke, masih tetap sama berarti ya, nggak apa-apa, berarti kita pilih aja kas kalau begitu. Selanjutnya setelah selesai, di sini langsung kita rekam. Nah, di sini masih Bank Mandiri. Kita coba sekali lagi, biar kita nggak penasaran. Kalau sekali lagi kita pilih Bank Mandiri kemudian tidak bisa, kita nggak apa-apa, gunain aja yang kas. Oke. Oke, lanjutkan. Ya, tidak berubah. Berarti kita nggak apa-apa, langsung saja rekam. Ini secara tunai, untuk pengembaliannya ini tidak perlu diisi karena tidak ada. Oke, berarti kita langsung lakukan rekam. Kita sesuaikan kembali, sudah betul apakah belum. Total pajaknya 675.000, kemudian 67.500, kemudian total setelah pajaknya 742.500. Kita lakukan rekam. Oke, selanjutnya kita akan masuk di transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya bisa kita lihat pada halaman 137. Oke, di sini bisa kita lihat untuk transaksi
Selanjutnya yaitu penjualan secara kredit. Nah, jadi dijual barang kepada PT Sumber Waras dengan termin 2/10 N/30. Barang yang dijual ada 2 item, tanggal penjualannya 25 Januari, tanggal dikirimnya 20 Januari. Ini dilakukan secara kredit ya, catatannya dilakukan secara kredit. Begitu kita pilih masuk ke penjualan, kemudian kita pilih invoice penjualan. Selanjutnya di sini kita pilih baru. Nah, setelah kita memilih baru, kita pilih di sini kan penjualannya secara kredit, maka untuk tunainya kita unchecklist. Nah, kita pilih pelanggannya adalah PT Sumber Waras. Oke, kemudian nomor fakturnya adalah PJ004. Oke, selanjutnya di sini untuk tanggalnya yaitu 25 Januari 2019. Sudah sesuai? Oke, sudah sesuai. Kemudian terminnya 2/10 N/30. Artinya akan mendapatkan diskon 2% jika pembayaran dilakukan 10 hari setelah transaksi. Hari diskonnya kita isi 10. Itu temponya 30 hari, diskonnya yaitu 2%. Oke, kita isi. Selanjutnya tanggal pengirimannya pun kalau tidak salah di sini dikirim tanggal hari itu juga, 25 Januari 2019. Oke, barang apa saja yang dijual di sini? BA006 dan BA007. Oke, kita pilih di sini penjualan secara kredit BA006 washing machine. Selanjutnya dikirimnya berapa nih? 3 item. Oke, selanjutnya ini kena pajak apa enggak? Tentu sudah pasti kena pajak. Untuk itu pada bagian pajak kita cari PPN untuk pajaknya, pajak pertambahan nilai. Selanjutnya di sini barang yang kedua adalah BA007 atau Repigrator. Nah, di sini dikirimnya itu adalah 2 item ya. Oke, selanjutnya sudah pasti kena pajak, kita pilih pajaknya menjadi PPN. Oke. Selanjutnya di sini ada memonya enggak? Kalau misalkan tidak ada berarti tidak usah kita isi. Kita coba di sini salesman-nya adalah Muhammad Ilham ya. Nah, kita pilih Muhammad Ilham sebagai salesman-nya. Oke, sudah kita isi di sini. Selanjutnya kita sesuaikan total pajaknya 910.000. Kemudian total setelah pajaknya 10.010.000 rupiah. Nah, kita lihat di sini pada bagian modul kita sesuaikan untuk penjualan secara kreditnya. Oke, pada detail transaksinya. Nah, di sini oke, sudah ya, berarti sudah sama semuanya. Washing machine dan refrigerator dilakukan secara kredit. Oke, selanjutnya jika sudah sesuai semua, maka langsung tinggal kita rekam. Nah, oke, kita lakukan rekam. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya itu kita bisa lihat pada halaman 140 di modul ya. Oke, nah kita lihat transaksi yang kelima. Di sini studi kasusnya yaitu pelunasan piutang transaksi tanggal 25 Januari 2019. Yaitu pelunasan piutang berarti sudah tentu masuknya di penjualan kemudian pembayaran piutang usaha. Nah, di sini kita pilih baru. Selanjutnya di sini akun kasnya Bank Mandiri. Nah, kita sudah pilih Bank Mandiri dari siapa nih? Oke, nah di sini untuk ininya, nah KM004, kita sesuaikan dulu di sini KM-004, kemudian tanggalnya ini kita sesuaikan 27 Januari 2019. Memonya kita lihat nih, pelunasan piutang transaksi. Pelunasan piutang transaksi. Kemudian tanggal 25 Januari 2019. Tanggal 25 Januari 2019. Oke, darinya bisa kita lihat di sini. Oke, ini dari siapa nih?
Nah, kita bisa lihat di sini dari PT Sumber Waras karena transaksi pada tanggal 25 itu transaksi dengan PT Sumber Waras. Oke, selanjutnya di sini kita isi memonya. Pelunasan piutang transaksi, kita inikan lagi ya, tadi coba. Sang piutang transaksi tanggal 25 Januari 2019. Nah, tanggalnya ini untuk kita lihat nih. Ini invoice-nya yang mana? PJ 004 ya. Nah, di sini kita pilih PJ, berarti tanggal 25 adalah PJ 004. Nah, kemudian selanjutnya di sini kan otomatis diskonnya itu adalah Rp200.200 karena transaksi ini terjadi pada tanggal 25 kemudian dibayar pada tanggal 27 Januari. Berarti 10 hari 2 hari setelah transaksi maka mendapatkan diskon karena batasan untuk mendapatkan diskon adalah 10 hari setelah transaksi. Oke, selanjutnya jika sudah di sini kita klik, jangan lupa yang sebesarnya Rp9.809.800. Sudah sesuai? Jika sudah sesuai, maka kita langsung lakukan rekam. Sudah sesuai ya, yang 004 tanggalnya 27 Januari. Ini sudah sesuai, tinggal kita lakukan rekam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya yaitu kita bisa lihat pada halaman 143. Pada halaman 143, tadi kasusnya adalah penjualan tunai dengan diskon. Jadi ini berbeda dengan transaksi-transaksi sebelumnya. Sebelumnya kan diskon akan didapat ketika termin pembayaran dilakukan sesuai dari termin yang telah ditentukan. Nah, di sini kita sedikit berbeda untuk transaksinya, yaitu kita pilih ya, karena ini penjualan tunai dengan diskon, maka kita pilih modul penjualan, kemudian invoice penjualan. Jangan lupa kita pilih baru. Selanjutnya, di sini pelanggannya adalah, kita lihat nih, dijual kepada umum. Oke, pelanggan umum berarti ya, pelanggan umum. Selanjutnya nomor fakturnya adalah PJ005. Oke, tanggalnya yaitu tanggal 29.01.2019. Jangan lupa keterangannya diisi, ada keterangannya tidak nih? Kalau sebelum keterangan kita setting dulu. Dikirim pada tanggal 29 juga. Berarti hari itu juga pengirimannya ya. 19. Kemudian salesman-nya kita pilih Muhammad Ilham, salesman-nya, dan di sini terminnya menggunakan COD, maka untuk bagian termin kita tinggal kosongkan saja. Selanjutnya ini dilakukan secara tunai, maka harus kita checklist pada bagian tunainya. Nah, di sini tunainya kita checklist. Selanjutnya di sini barang yang dibeli apa nih? Barang yang dibeli itu adalah BA004. Nah, di sini BA004 dikirimnya berapa? 15. Kemudian ada diskonnya. Diskonnya berapa? Diskonnya yaitu 5%. Pajaknya sudah tentu ada, pajaknya yaitu PPN. Pajak pertambahan nilai. Oke, sudah selesai kita setting. Kita samakan terlebih dahulu untuk setting penginputan transaksinya. Nah, di sini bisa kita lihat ini total pajaknya yaitu 427.500, sedangkan total setelah pajaknya 4.702.500 rupiah. Maka kita tinggal lakukan, tidak ada memo ya di sini ya. Tinggal kita rekam saja. Kita pilih rekam. Selanjutnya kita masuk ke transaksi berikutnya yang bisa kita lihat pada halaman 145. Oke, di sini kita lihat pada halaman 145 yaitu transaksi pembayaran piutang usaha yaitu KM003 diterima dari PT Petira Jaya melalui Bank Mandiri. Transaksi terjadi pada tanggal 7 Januari. Pelunasan piutang usaha.
maka masuknya ke modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Jangan lupa pilih baru. Selanjutnya akun kasnya merupakan Bank Mandiri di sini. Diterimanya dari PT Petira Jaya. Oke, kita pilih PT Petira Jaya. Selanjutnya nomor referensinya adalah KM-003. Tanggalnya selanjutnya di sini tanggalnya 7 Januari 2019. Nah, memonya penerimaan piutang invoice. Oke, penerimaan piutang invoice INP strip 01. Nah, selanjutnya kita pilih nih di sini INP strip 01. Nah, kita pilih. Selanjutnya di sini jumlah dibayarnya berapa? Jumlah dibayarnya yaitu Rp1.250.000. Nah, kita pilih, klik pada bagian sebesarnya, maka otomatis akan muncul Rp1.250.000. Oke, kita samakan setting. Nah, di sini sudah sama penerimaan pembayaran piutang dari PT Petira Jaya sebesar Rp1.250.000. Nah, diterima yang menggunakan akun kasnya yaitu Bank Mandiri. Oke, setelah itu langsung kita rekam. Oke, selanjutnya kita akan lihat transaksi berikutnya. Itu kita bisa lihat pada halaman 148. Ini merupakan transaksi terakhir pada video VAT yang pertama nih, yaitu terkait dengan modul persediaan. Nah, jadi ada barang yang dipakai oleh perusahaan, entah itu untuk display, entah itu untuk sampel, dan yang lainnya. Jadi, di sini ada dua barang nih yang digunakan, yaitu BA01 Dexpan dan BA004 untuk juicer. Masing-masing jumlah unitnya adalah 1. Untuk menginputkan transaksi pemakaian barang, kita masuk di modul persediaan, kemudian di sini kita pilih pemakaian atau penyesuaian barang. Nah, kita pilih terlebih dahulu, selanjutnya kita klik baru. Nah, di sini nomor referensinya PS001. Oke, tanggalnya tanggal 27 Januari 2019. Keterangannya di sini tidak ada, maka kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa. Sekarang kita inputkan untuk barangnya. Barangnya yaitu di sini tadi saya lupa BA01 sama BA04 ya. BA01 untuk Dexpan ini totalnya 1, maka jumlahnya di sini harus minus 1 pengisiannya karena kan ini digunakan sebagai sampel atau sebagai display. Jadi kita isi minus 1. Oke, selanjutnya akunnya di sini kita sesuaikan. Kira-kira akun yang pas untuk penyusunan persediaan adalah apa nih? Kita cari. Nah, kira-kira yang pas apa nih? Kalau biasanya di sini modulnya itu adalah modul akun persediaan. Oke, kita cari terlebih dahulu apakah ada untuk akun persediaan. Oke, kita cari terlebih dahulu ya. Oh, kita tidak ada, berarti di atas nih sepertinya. Tadi kelewat. Oke, kita cari di atas untuk modul persediaan. Oke. Oke, di sini berarti tidak ada nih untuk modul persediaan. Maka kita harus buat atau edit akun. Nah, ini ada yang tepat nih. Ini akunnya yaitu penyesuaian persediaan. Jadi kita pilih penyesuaian persediaan. Kita pilih oke untuk akunnya. Selanjutnya, nah di sini yang kedua, barang yang kedua itu adalah juicer. Juicer itu BA004 ya. Kita pilih juicer, kemudian ininya minus 1. Selanjutnya akunnya pun sama di sini 500. Ya, kita cari.
Oh, ada kekeliruan. Oke, kita cari ya, 5100 tadi. Nah, ini nih. Nah, penyesuaian persediaan. Oke, kita pilih sudah sama. Jika sudah sesuai, maka kita tinggal lakukan rekam. Tapi sebelum itu kita samakan terlebih dahulu nih. Sudah sama apa belum? Nah, di sini kita lihat di sini perbedaannya. Di sini kan untuk akunnya berbeda nih. Akunnya kalau di situ itu 14.000 strip 0030. Double klik akun yang pilih akun adalah akun persediaan sampel. Oh, akun persediaan sampel berarti ya. Kita cari terlebih dahulu ada nggak persediaan sampel. Berarti yang dipilih itu akun persediaan sampel. Maka kita cari nih persediaan sampel. Oke, karena tidak ada ya untuk persediaan sampel, maka kita tinggal buat baru saja. Nah, di sini kita buat baru. Oh, di sini itemnya sudah penuh. Berarti kita harus hapus terlebih dahulu datanya ya. Ada persediaan sampel di sini ternyata ada. Saya kelewat tadi ya. Nah, ini akunnya, persediaan sampel. Nah, kita pilih persediaan sampel. Kemudian ininya pun kita pilih menjadi persediaan sampel. Oke, persediaan sampel. Nah, ini tinggal kita pilih oke. Kemudian jika sudah sesuai semuanya, tanggalnya sudah sesuai, kemudian barang yang menjadi sampel sudah kita inputkan, expand dan user. Selanjutnya tinggal kita lakukan rekam saja. Oke, kita lakukan rekam ya. Oke, setelah kita rekam, ini merupakan transaksi terakhir pada video tutorial VAT yang pertama dari materi pertemuan 5 terkait dengan modul penjualan, modul buku besar, dan analisa laporan keuangan. Selanjutnya kita akan lanjut di video VAT yang kedua terkait dengan bukti memorial, tanggal jurnal umum, bukti memorial, laporan keuangan, analisa laporan keuangan laba rugi dan neraca, analisa laporan keuangan saldo bank, analisa rasio dan break even, laporan neraca penjualan pembelian. Kita akan nanti lihat satu persatu dan langkah-langkah transaksinya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan di materi pertemuan 5, lebih tepatnya di video VAT yang pertama. Sampai bertemu di video tutorial selanjutnya pada bagian VAT yang kedua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.